Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Wa qala Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'adzim. Wa qala alaihi salatu wassalam fi hadisihi as-salatu wa ma malakat aymanukum au kama qala alaihi salatu wassalam Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Sidang jamaah salat subuh rahimakumullah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah SWT bahwa pada pagi hari ini Allah pertemukan kita, Allah izinkan kita melaksanakan salah satu di antara hal yang diwajibkan Allah atas kita, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan berzikir, kita lanjutkan dengan menghadiri majelis ilmu. Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah, pagi hari ini kita akan mengambil hikmah dari surat Fatir ayat 29 sampai ayat 30. Surat Fatir surat yang ke-35 ayatnya 29 sampai ayat 30. Allah SWT menyebutkan di dalam surat Fatir ayat 29 dan 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah Al-Qur'an, wa aqamus shalah, kemudian dia mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, kemudian dia berinfak sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka, sirra wa alaniyah, baik dengan sembunyi-sembunyi, wa alaniyah, ataupun dengan terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka berharap, mereka mengharapkan suatu perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Liyuwafiyahum ujurahum, supaya Allah menyempurnakan pahala atas mereka, wa yazidahum min fadlihi, dan Allah tambahkan kepada mereka dari karunia Allah, innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Bapak Ibu, ayat ini mengandung sebuah hikmah yang luar biasa, di mana Allah Ta'ala menyebutkan kalimat tijaratan lan tabur, tijaratan lan tabur, perniagaan lan tabur yang tidak mungkin rugi. Kalimatnya disebutkan dengan ungkapan lan itu tidak akan pernah, mboten mungkin rugi. Menawi Bapak Ibu enten ingkang profisinipun dagang, gitu, dagang, mesti panjenengan yang menjadi seorang pedagang mesti mboten mungkin pengen dagangan rugi. Ngantos enten tiyang ngendika, "Wah, Mas,
Aku belas ora bati karo bala dewi. Kula mboten yakin. Jenenge wong dagang niku mesti pengen bati, gitu. Nah, ternyata ada bentuk perniagaan yang tidak mungkin rugi karena perniagaan itu ada dua jenis, ada perniagaan dunia dan ada perniagaan akhirat. Perniagaan dunia ini saat ini pun macam-macam. Ya, ketika kita bicara tentang bagaimana hukum tentang pasar jual beli, maka akan banyak sekali kasus-kasus yang tidak bisa digeneralisir. Ya. Nah, ada jual beli online, gitu. Ada jual beli Ariyah, ada jual beli Inah, ada jual beli macam-macam. Dan itu tidak bisa kita generalisir hukumnya. Maka perlu pembahasan kasus per kasus. Nah, tapi ternyata ada jenis perniagaan yang tidak mungkin rugi. Karena kalau perniagaan dunia itu bisa jadi rugi, bisa jadi untung. Gitu ya. Tapi ternyata Allah SWT menyebutkan ada ungkapan tijaratan lan tabur. Maka di sini Allah SWT menyebut langsung ungkapan jenis perniagaan yang tidak mungkin rugi. Apa itu? Ada 3 jenis. Yang pertama disebutkan oleh Allah SWT adalah alladzina yatluna kitaballah. Yang pertama adalah orang yang membaca kitab Allah. Yang kedua, wa aqamus shalah. Jenis perniagaan yang kedua adalah mendirikan salat. Jenis perniagaan yang ketiga adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Nah, berarti membaca Al-Qur'an, mendirikan salat, berinfak itu adalah barang dagangan kita. Barang dagangan panjenengan. Panjenengan nembe dodolan kalih sinten? Kalih Gusti Allah. Niki lho, salat kula dol. Sedekah kula dol. Berarti ketika kita menjual barang, semestinya kita akan mengemas barang itu dengan sebaik-baiknya. Mboten mungkin dodolan kok sak-sake. Alah pun barang ngeten niku enten niku. Mungkin tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Maka ketika kita berjual beli kepada Allah, yang pertama kita bahas dulu tentang tilawatul Quran. Maka kita perbaiki bagaimana kita membaca Al-Quran ini supaya barang dagangan kita ini betul-betul bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Kan mboten mungkin dodolan kok barang sak-sake, mboten dibungkus, gitu. Bungkusnya pun lah pokoknya payu ya. Mungkin hasilnya tidak maksimal gitu. Mila monggo sarang-sarang kita onceki sarang-sarang setunggal bapak setunggal barang dagangan yang akan kita jual kepada Allah karena pembelinya sudah jelas dan pembelinya mengatakan kalau kamu pengen mendapatkan hasil yang baik, untung yang tinggi, tidak rugi, berjual beli kepada Allah. Allah sudah menjanjikan itu. Gitu. Baik, yang pertama kita lihat tentang membaca Al-Quran. Para ulama menyebutkan bahwa membaca Al-Quran itu enten 3, Bapak Ibu. Monggo, maos Al-Quran itu enten warni 3. Napa? Yang pertama adalah qiraatan, membaca saja, maos Quran tok. Mushaf pun dipun bikak, diwaos tanpa harus memahami isine napa, artine napa, maksud ayat niku napa. Mila kula yakin panjenengan wonten dalem sampun nenten Al-Qur'an mushaf ageng nenten nika. Nah, qiraatan itu targetnya khatam. Nggih. Sewulan sepindah napa napa nggih? Kalih wulan sepindah napa 3 wulan sepindah. Kira-kira jenengan pinten wulan sepindah, Pak? Khatam, Pak. Setahun sepindah. Nggih ta? Mboten napa-napa. Lah pripun? Enten ingkang 3 dinten sepisan, gitu. Nah, itu target khatam. Oh, nek kula dereng mampu, kula setunggal dinten sak lembar, mumpun sae. Gitu. Enten sing sedina niku blas mboten maos Quran. Anggon maos Quran ngantuk, angop. Nah, kan judeg ning ngenten niku. Nah, niki. Jadi target khatam, target bisa menyelesaikan tanpa memahami dari apa yang dimaksud itu. Nah, ada sebuah kasus di mana
di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat bernama Usaid bin Khudair. Ya, Usaid bin Khudair. Usaid bin Khudair niki orang yang sangat rajin membaca Al-Qur'an. Nalika setunggalipun wekdal Usaid niki momong putranipun, Pak. Momong putra. Dalu-dalu momong putra. Zaman riyen kan dereng enten kendaraan nggih jaran, numpak jaran. Lah, ketika sedang bersama anaknya yang masih kecil, beliau berhenti, ya, naik kuda kemudian berhenti dan menidurkan putranya di dekat sebuah pohon, sementara kudanya ini diikat di pohon yang lain. Nah, zaman riyen niku momong niku rengeng-rengenge mboten napa nggih, mboten nyanyi campursari, mboten rengeng-rengeng palaran mboten. Napa? Maos Quran, Pak. Dadi maos Quran sebelah niku putrane tilem. Wah, ngantuk nggih ta? Maos Quran. Nah, tambah dangu anggenipun Usaid bin Khudair niki tambah dangu maos Quran, kok dangu-dangu jarane niku njundul-njundul nyolot-nyolot. Kan kaget, waduh, lha iki piye iki? Diwaca Quran kok jarane njundul-njundul nyolot-nyolot. Lah kan khawatir, piyambakipun ajrih, wah iku kira-kira malah ngidak anakku malah repot. Terus diwaca Quran meleh, tambah njundul-njundul, bingung. Piye iki? Bareng mandeg, maca Qur'ane niku mandeg ya, mboten nyolot-nyolot mboten. Tapi begitu banyak maca Qur'an meleh, ngoten niku meleh. Wah, akhirnya bingung, waduh, piye iki? Akhiripun Usaid bin Khudair berhenti dan kemudian ketika sholat subuh beliau menemui Rasulullah SAW. Duh Kanjeng Nabi, niki pripun enten kedadosan kula niku bingung. Dek dalu niku kula ngomong anak kula kok kula sambi kalih maca Quran, bareng kula maca Quran, jarane niku nyolot-nyolot. Ajeng bedal-bedal ngeten niku. Niki pripun? Maka Rasulullah SAW bersabda ketika itu, ya, bacalah terus wahai Ibnu Khudair, karena sesungguhnya ketika kamu membaca Al-Quran, maka malaikat-malaikat rahmat akan turun ikut mendengarkan bacaanmu, mendekat kepadamu. Nah, maka dari sinilah kemudian sebagian ulama fikih mengatakan ketika seseorang melaksanakan sholat, ya, ketika melaksanakan sholat dia membaca Al-Quran, maka orang itu tidak diperbolehkan atau dimakruhkan dia masuk masjid melaksanakan sholat dalam keadaan setelah makan sesuatu yang membuat bau mulut tidak sedap. Jadi makruh. Kenapa? Karena malaikat akan mendekat kepada orang yang membaca Al-Quran sedekat-dekatnya, sampai mendekat kepada mulutnya ketika dia mengucapkan Al-Quran tadi. Itu. Ini yang pertama kasus tentang bagaimana bacaan Al-Quran mampu mendatangkan malaikat-malaikat rahmat sehingga kita dikelilingi oleh malaikat ketika kita membaca Al-Quran. Nah, sahabat Ibnu Abbas mengatakan, "Dhaminallahu limanittaba al-Qur'an alla yadilla fid dunya wala yashqa fil akhirah." Allah menjamin bagi orang yang mengikuti Al-Qur'an, dia tidak akan sesat di dunia dan dia tidak akan rugi di akhirat. Ini yang pertama. Berarti targetnya adalah khatam. Monggo Bapak Ibu ditarget piyambak-piyambak. Enten ingkang napa nderek kegiatan napa nika? One day one juz, setunggal dinten setunggal juz. Dados setunggal dinten niku minimal berarti maos pinten lembar? 9 lembar. Bolak-balik. Nah, monggo niku kula rada abot. Nggih, kala-kala repot, kala-kala longgar ngoten niku nggih. Monggo niku piyambak-piyambak. Tapi ampun ngantos dalam satu hari kita tidak membaca Al-Qur'an, ampun ngantos. Disempatki. Karena itu adalah makanan pokok hati kita. Hati kita ini butuh nutrisi. Supados awake dhewe niki semangat ibadah, lancar, semangat terus. Makan nutrisi pokoknya harus kita berikan, yaitu maos Al-Qur'an.
Al-Qur'an. Maos Al-Qur'an itu apa namanya? Tidak harus menggunakan mushaf. Ya. Saentene, oh pas repot maos Qur'ane hafalan saged. Ya, mboten nyepeng mushaf. Nah, yang kedua adalah tilawatan. Tilawatan itu napa? Membaca Al-Qur'an dengan memahami artinya, memahami maknanya. Berarti panjenengan kedah kagungan Quran terjemah. Nggih. Awake dhewe niki didik tiyang Arab, Pak. Dadi umpama maca Quran ngoten mboten dereng saged ngertos maknane napa. Mila idealipun saben-saben panjenengan kita menika kedah kagungan Quran terjemah. Tumbas, Pak. Mergo napa? Awake dhewe niku mboten saged mudeng nek mboten maca terjemahane. Sakniki pun kuatah Quran terjemah. Nggih, kala-kala longgar bar maghrib dibikak. Niki atine napa to? Nggih, enten sing perkata, enten sing niku diwaos supados awake dhewe ngertos maknanipun. Maka tilawatan ini memahami maknanya sampai kepada tafsirnya. Tafsir ayatnya itu bagaimana para ulama sahabat memahami ayat itu, bagaimana pendapat-pendapat ulama itu di situ nanti akan terlihat maknanya. Kemudian yang ketiga adalah hifdzon. Hifdzon itu hafalan. Ya. Imam Syafi'i itu disebutkan dalam banyak riwayat, dalam kisah para ulama, beliau berhasil menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan 1 hari 2 kali hatam. Mungkin jenengan piye entuk nglakoni, apa ora ning sawah, apa ora nyambut gawe, kan ngoten. Nggih logis-logis mawon, masuk akal. Kenapa? Karena Imam Syafi'i pun hafal. Ampun apal, panjenengan ampun apal, insyaallah saged, Pak. Saged mboten, Pak? Saged. Jenengan tindakan saben niku pun entuk sajus, Pak. Nggih, mlampah niku kita surat Al-Baqarah sik. Alhamdulillah kita boleh naik sepeda motor. Mengke mopok galeng kalih gitu entuk sajus. Daud niku pun entuk 2 juz. Wah, kelakon, Pak. Dereng apal. Dereng apal kan kudu buka mushaf ngoten niku. Ingkang kantoran gitu, tindakan ten kantor kalih ngetik lengange entuk sak juz. Ngoten niku. Maka hifdzon ini pun kuatah sangat pondok-pondok yang apa namanya memberikan jalan keluar bagi kita. Putra-putra ini saged disekolahke ten mriku. Ketika nanti sudah hafal Al-Qur'an, maka dia akan menjemput orang tuanya di hadapan pintu surga dengan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Kakek neneknya akan diberikan mahkota. Luar biasa. Mila menawi kita menika dereng apal, nggih ampun ngantos minimal gitu, putra wayah niku disekolahke ten pondok dikuak nafal ke Quran. Karena Al-Qur'an menjadi memberi syafaat kita nanti di hari kiamat. Pun penak ketemu penak niku. Pun duwe putu, duwe anak pun maca Quran niku pun penak ketemu penak. Cara barange mlebu swarga niku dipapak kok, Pak. Lah nek mboten sing hafal Quran, waduh, piye carane? Sakniki awake dhewe niku ndamel cara dhewe-dhewe strategi piye carane supaya mlebu swarga. Carane napa? Oh, enten sing sedekah, enten ingkang lewat bacaan Al-Qur'annya, dengan puasanya, dengan macam-macam. Salah satu di antara cara yang mudah diberikan oleh Allah Ta'ala adalah menghafal Al-Qur'an. Kalau kita tidak mampu, anak-anak kita, anak cucu kita berikan kesempatan. Oh, kok mboten saged, kita kontribusi memberikan donasi kepada orang-orang yang menghafal Al-Qur'an. Niki yang pertama. Berarti apa namanya? Poin penting ingkang saged kita simpulaken bilih salah satu di antara perdagangan kita, barang dagangan kita yang akan kita jual kepada Allah Ta'ala adalah maos Al-Qur'an. Monggo niki didandosi. Kira-kira maos Qur'an awake dhewe niki pun layak jual napa dereng? Nah, niki yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wa aqamus shalah, mendirikan salat. Kula yakin panjenengan pun kathah kajian-kajian yang apa namanya menjelaskan tentang bagaimana itu salat. Nah, ada sebuah penelitian Bapak Ibu, penelitian di tahun 2010 itu menyebutkan tentang meneliti tentang
orang yang mengerjakan sholat. Ini dilaksanakan oleh Lembaga Survei Indonesia LSI di tahun 2010 tanggal 18 sampai 26 November itu mengadakan survei di kalangan anak-anak muda. Itu dari 1496 responden berusia antara 15 sampai 25 tahun menunjukkan hasil yang pertama, anak-anak muda yang selalu mendirikan sholat tidak pernah bolong itu 28,7%. Jadi hampir 30% anak-anak kita yang masih usia remaja itu selalu mengerjakan sholat. Ini dereng dihitung jamaah betul jamaah nih, pokoknya sholat. Yang kedua, yang kadang-kadang bolong, mungkin duhur hilang, apa ngasare, gitu, itu 30%. Kalau yang pertama tadi 28,7%, yang kedua ini 30%. Yang agak bolongnya agak banyak, mungkin hilang duhur asar hilang, entane maghrib paling isya, entane itu 39,7%, hampir 40%. Nggih, mila enten sing salat niku sedina namung maghrib isya tok. Ya, niki to. Napa seminggu niku namung ping setunggal. Jumatan niku men dugi masjid golek panggonan buri dhewe senden. Ya. Gitu, buri dhewe ten senden. Kula pernah kepanggih tangga kula ngeten niku. Mas, niki dudu jagongan ya, Mas. Niki Jumatan. Jumatan niku sing dibiji napa? Sik dhewe manggon ngarep dhewe. Mboten kok manggon budal sik dhewe ning manggone mburi dhewe, golek nggon sing penak. Saged senden mboten saged. Mboten leres. Yang tidak pernah sholat 1,2% ini tahun 2010. Padahal kula niku menangi kawontenan kiwatengan nggih. Nggih tangga ya, teman kerja, orang yang diajak kenalan kiwatengan awake dhewe niki. Kadang-kadang dijak sholat men mboten purun. Lho Pak sholat Pak. Nggih monggo nderekke kula mengke mawon. Mengke lontonsi nggih mboten sholat. Kadang-kadang kula takoki pripun to Pak mboten sholat niku. Pripun nggih Mas? Kula ngajeng sholat niku megah ribet Mas. Lah pun nganggo sepatu, pun nganggo kaos kaki niku mungkin dadak teles dadak pripun nggih. Ngoten niku. Jadi banyak orang yang tidak sholat karena malas. Karena dia malas, ribet gitu loh. Nah, kenapa orang seperti itu tidak mau mengerjakan sholat? Jadi sholat niku gampil Bapak Ibu. Sholat niku enteng. Banyak keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada kita ketika sholat. Ada banyak bukti bahwa menunjukkan bahwa sholat itu mudah, tidak sulit, gampang, mboten abot. Napa buktinya? Yang pertama, coba kita lihat tentang hal-hal yang menunjukkan bahwa sholat itu gampang. Yang pertama, kalau sholat kita yang kita kerjakan sehari semalam 5 kali, itu kita bandingkan dengan sholat yang turun dari Rasulullah SAW, dari Allah SWT kepada Rasulullah SAW, maka kisah di masa Rasulullah ketika Rasulullah hijrah ke Isra Mi'raj, ketika itu sholat turun kepada Rasulullah berapa kali? 50 kali. Kemudian Rasulullah turun ke langit ke-6, ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa bertanya, ma faradha buka ala ummatika. Wahai Muhammad, apa yang telah Allah tugaskan kepadamu untuk umatmu? Maka Rasulullah mengatakan khamsina salatan, 50 kali sehari semalam. Maka Nabi Musa mengatakan irji ila rabbika, balik melih ya Muhammad, balik melih sowan melih kali Gusti Allah. Fas'alhu tahfidz, mintalah keringanan. Fa inna ummataka la tutiku dzalika, karena sesungguhnya umatmu enggak akan mampu. Mboten mungkin mampu wong sedina sewengi ping 50 itu pripun. Kaya ora nyambut gawe. Ping 50 tok. Ya toh? Akhirnya Rasulullah naik lagi, minta keringanan lagi sampai kemudian dapat 25. Turun lagi, Nabi Musa tanya lagi, irji ila rabbika, kembali lagi, minta keringanan lagi. Sampai akhirnya kemudian Allah Taala menetapkan salat sehari semalam 5 kali. Maka ketika Allah tetapkan kewajiban salat 5 waktu,
sehari semalam 5 waktu, maka ketika itu Allah SWT berfirman kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, wahai Muhammad, perhatikan, innahunna khamsu sholawatin, sesungguhnya aku perintahkan kepada umatmu mengerjakan salat 5 kali, kulla yaumin walailatin, setiap hari, 1 hari 1 malam, likulli sholatin, setiap 1 kali salat, asrun, bernilai 10, fadzalika khamsuna sholatan, berarti kalau 1 kali salat bernilai 10, maka 5 kali salat akan bernilai 50. Berarti nikmat luar biasa, Pak. Gitu, awake dhewe salate ping gangsal ning pikantuk ganjaran padha kalih ganjarane umatipun Nabi Musa alaihissalam ingkang dipun wajibaken sedinten sedalu ping 50. Niku mensih kana sing merucut. Lho, dikon salat ping 5 ganjarane 50 kana sing merucut. Dijarak nek mboten salat ya macam-macam. Ini ki 1. Berarti salat niku jane gampang. Enteng. Yang kedua, kenapa salat itu mudah? Karena ketika salat ada keringanan, musafir boleh mengqashar salat. Salat yang tadinya 4 rakaat diqashar jadi 2. Tapi tidak berlaku salat 3 rakaat diqashar jadi 2. Napa enten? Enten. Kula nate kok manggi tiyang musafir masjid maghrib. Kula gatekke, lho, iki maghrib. Maghrib kok 2 rakaat. Kula tekoki, Mas, jenengan niku salat napa to, Mas? Salat maghrib kok ping 2 rakaat. Lah kula qashar. Kali napa ngisa? Wah. Dadi maghribe loro, nggih. Kan entuk. Napa nggih to? Diqashar niku kan dados kalih. Dadi loro dadi napa 3 dadi kalih. Walah, penak tenan. Padahal dalam kitab-kitab fikih enggak ada ceritanya, ya enggak ada ceritanya salat maghrib diqashar jadi 2, ya salat maghrib ya tetap 3 ya 3. Nah, kula niku nate enten pertanyaan yang sampai sekarang kula dereng saged jawab, Pak. Mungkin panjenengan yang sepuh-sepuh saged jawab. Enten tiyang salat, Pak. Daleme Boyolali. Rencang kula niku Boyolali nembe acara ten Karangpandan, dugi Karangpandan salat, dugi maghrib nika. Nah, enten jamaah ajeng salat maghrib. Jamaah rawatibnya pun bubar. Di situ ketemulah musafir-musafir. Enten musafir niku menjamak salat tapi tidak mengqashar. Dados salatipun maghrib rampung lanjut ke ngisa. Ning mboten diqashar, berarti 3 dan 4. Nah, ketika jamaah ini mengerjakan salat ngisa 4 rakaat, ada jamaah yang ikut datang, ikut gabung salat jamaah. Niatnya salat napa? Maghrib, mau nembe dugi. Bismillah, Allahu Akbar, niat salat maghrib. Kudune nek salat maghrib niku 3 rakaat rampung to, Pak. Langsung salam to. Lah, dhek kan makmum. Nah, nembe entuk 3 rakaat kudune lungguh. Lah kok niki ngadeg melih, bingung dheweke. Lho, lah kuwi iki salat maghrib e. Lah imame kok ngadeg meneh. Bingung. Salat maghrib 3 rakaat, lah imam ngadeg. Bingung dheweke. Duh, ngadeg apa ora? Mosok arakan salam sik, imame rong rampung. Kan bingung, Pak. Akhirnya, lah jenengan pripun? Lah kula ngadeg meneh. Lho, piye to salat maghrib kok 4 rakaat? Lah kula melu imam kok. Bingung. Akhirnya dia salat maghrib sekawan rakaat. Terikat imam kok. Niku kula ditakoki pripun statusnya nggih mboten saged jawab nggih. Muga-muga mboten dibaleni melih wonten mawon. Lah pripun? Dados ngeten Bapak Ibu, ada kasus di mana kita sering mendapati seseorang itu bermakmum kepada orang lain gitu. Ada orang salat fardu bermakmum kepada salat sunnah. Kan nate to tindak salat diceblek. Asline ceblek niku mboten enten tuntunane, tapi karena kode yang paling mudah untuk memberitahu orang bahwa kita akan berjamaah itu ya disenggol niku. Nah, bareng kita sholat berjamaah kepada dia, ternyata dia sholat sunnah. Maka muncullah pertanyaan, apakah boleh seseorang bermakmum kepada
imam yang status sholatnya beda gitu. Maka dijelaskan dalam kitab Shahih Fiqih Sunnah bahwa yang pertama tidak mengapa, tidak ada keharusan sama niat antara imam dan makmum. Jadi antara imam sholat sunnah, makmum masjid betul apa? Tidak harus. Nih yang pertama. Yang kedua, sebagian ulama mengatakan boleh bermakmum orang yang beda sholat selama jumlah rakaatnya sama. Satu. Dua, jumlah rakaat makmum tidak lebih sedikit dari jumlah rakaat imam. Kenapa? Karena makmum tidak boleh menyudahi sholatnya sebelum imamnya selesai. Lah nek jamaah niate maghrib makmume ngisa kan mboten saged, imame dereng rampung, makmume pun rampung. Tapi kalau imamnya selesai dulu, makmumnya melanjutkan boleh. Contohnya apa? Ketika sholat qashar. Sholat qashar itu imamnya 2 rakaat, makmumnya 4 rakaat. Begitu imam selesai, makmum dilanjutkan 2 rakaat boleh. Dan ini sering terjadi di kalangan kita. Jadi mboten napa-napa umpama panjenengan salat musafir menika kemudian sing diimami niku dilalah salat sunah, mboten napa-napa jenengan lanjutke. Lah kemarin ada kasus di Masjid Raya Al Falah, enten tiyang salat. Lah salat sunnah habis salat maghrib, enten jamaah musafir mampir. Nderek nyeblek tak dadi makmum. Lah imam niki saking khawatir, bingung niat salat sunnah kok terus dibatalke. Anu Mas, kula salat sunnah kok mang salat dhewe. Kula niku guyu untuk crita. Kula salat sunnah Mas, amun didadekke imam. Batal lah. Makmume bingung lho, lah imam nek batal. Wah, kene yo batal. Malah salat dhewe jenengan dadekke imam kok emoh. Ya wis dibatalke salat dhewe. Lakon kula ya. Wis. Niku dados penak Pak salat niku jane mboten abot, Pak. Penak mawon, rusak, gitu. Saged dikosor. Terus melih. Napa niku? Kenapa salat boleh dikosor? Yang 4 rakaat jadi 2 rakaat? Rasulullah SAW mengatakan, "Shadaqatun tasaddaqallahu bialaikum." Itulah bentuk sedekah dari Allah SWT kepada kalian. Fa'aqbalu, maka terimalah. Shadaqatahu, sedekahnya Allah, itu sedekahnya Allah. Jadi kosor jamak itu diskon. Menapa enten jenengan tindak ten supermarket diskon 50%. Mboten Mbak kula mboten pendet diskone, kula tak bayar penuh mawon napa enten? Ya, kan mboten enten. Niki. Kemudian kadang-kadang Bapak Ibu bingung, niki rukhsah, hukum tentang rukhsah itu bagaimana? Mungkin kita singgung sedikit bahwa ada keadaan-keadaan rukhsah yang kita bisa lihat secara fikih itu. Yang pertama, boleh memilih antara mengambil dan tidak mengambil. Contoh, ngomong kula ten Jogja. Atau saya ke Jogja. Itu orang yang safar, itu kan banyak hukum-hukumnya. Penak Pak, jadi tiang tindakan itu di atas 80 km itu, maka akan berlaku banyak hukum. 1, dia boleh mengqashar sholat. 2, dia boleh menjamak sholat. Boleh. Berarti nek tiang niku musafir, sholatnya namung ping 3 Pak. Gitu? Zuhur kali ngasar dijamak, maghrib kali ngasar dijamak, kali subuh. Jadi sedina sewengi namung ping 3. Jenengan ampun iri, lho Mas, jenengan ini sholat ping 3. Lho, aku kan musafir. Musafir itu boleh mengqashar, boleh menjamak. Berarti selama 3 hari saya sholatnya hanya 3 kali. Mergo zuhur ngasar kula jamak, maghrib ngisak kula jamak, kali subuh. Mungkin ampun 3 dina, ampun status musafirnya hilang, maka dia kembali kepada status mukim gitu. Nah, yang berikutnya boleh tidak berpuasa ketika safar, tindak Jakarta. Itu para ulama menyebut karena perjalanan dari Sumber Lawang dan Jakarta itu butuh waktu 12 jam, maka dia statusnya musafir. Kalau puasa Ramadan boleh tidak puasa. Dalam hal ini para ulama mengatakan dia boleh memilih antara puasa atau tidak puasa. Tergantung dari kondisi dia.
Oh, kula nek poso lemes. Nggih pun, mboten poso sik ning sok ben dibayar, disaur ngoten. Jadi boleh memilih antara mengambil dan tidak mengambil. Tapi ada kondisi di mana seseorang itu dianjurkan untuk mengambil, rukhsah kok. Kapan? Ya ketika safar itu, sholat itu lebih ditekankan untuk mengambil rukhsah. Kenapa? Innallaha yuhibbu ayyu'ta rukhasahu kama yakrahu an tu'ta maksiyatahu. Sesungguhnya Allah mencintai, senang untuk diambil rukhsahnya, sebagaimana Allah tidak senang maksiatnya dikerjakan. Jadi hampir-hampir tidak pernah Rasulullah itu ketika beliau safar, beliau tidak mengambil rukhsah. Hampir-hampir bisa dipastikan ketika Rasulullah tindakan tebih, sholatnya hanya 2 rakaat. Berarti sangat dianjurkan untuk diambil. Kemudian wajib mengambil rukhsah. Kapan? Ketika nyawa sudah ada di ujung tanduk, panjenengan ten alas, mboten enten ajeng dahar, mboten enten, pun lemes, gitu. Adanya makanan yang haram, karena tidak ada pilihan makanan kecuali harus makanan yang haram, maka dalam kondisi itu kita diwajibkan untuk mengambil rukhsah. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 173, innama harrama alaikumul maitata wa dama wa lahmil khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi famani turra ghaira baghin wala atin fala isma alaih. Maka barang siapa yang dalam keadaan terpaksa dia harus makan sedangkan ia tidak menginginkan, tidak punya rasa ingin dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Nih. Lajeng salat melih. Hujan turun dengan deras boleh di rumah. Loh, penak to, Pak? Udan deras, Allah Akbar. Wah, udan deras. Boleh, Pak. Mboten tindak masjid, mboten napa-napa. Karena apa? Ini angkartu basori, seorang sahabat ya minta izin kepada Rasulullah, namanya Itban bin Malik. Ya Rasulullah, ini angkartu basori, sesungguhnya pandanganku sudah mulai kabur, mboten ketok. Waweneh udan deras ngeten nika, pun mboten ketok. Lembah antara tempatku dengan tempat masjid jauh, mengalir air, saya sulit untuk mendatanginya. Maka Rasulullah SAW memberikan izin kepadanya untuk tidak sholat jamaah. Ini boleh, Pak. Tapi dalam kasus yang lain Rasulullah SAW mengatakan walakinna biqadri nasibaka, tetapi pahala itu berbanding lurus dengan pengorbanan. Kalau udan deres panjenengan milih mboten tindak sholat jamaah, itu boleh. Tapi kalau panjenengan badhe tindak masjid, ngangge mantol, ngangge payung, niku ganjarane ageng ngoten lho, Pak. Semakin berat pengorbanan, semakin besar pahala. Mila bapak-bapak ingkang dalemipun tebih saking masjid, ganjaranipun ageng, Pak. Tindak mriku pengorbanane umpama sing cedhak-cedhak niku ajeng komat tindak pun nyandak, mriku kudu begitu adzan langsung budal, tebih. Makanya semakin besar pengorbanan seseorang, semakin besar nilai pahalanya. Tetapi itu tidak berlaku mutlak. Tidak berlaku mutlak. Mboten mesti nek ibadah luwih rekoso niku mesti ganjarane gede. Mboten mesti. Contohnya napa? Contohnya sholat tahajud kali sholat subuh. Jenengan kira-kira sholat tahajud kali sholat subuh niku rekoso pundi, Pak? Sholat tahajud to, Pak. Luwih rekoso sholat tahajud. Jam kalih, jam setunggal ungu jumlah rakaate 11 kok. Sholat subuh 2 rakaat kok. Tapi rekosone sholat tahajud niku gede-gedene ganjaran sholat tahajud mboten saged nyaingi ganjarane sholat subuh. Mila mboten leres, aku ndek bengi wis tahajud 11 rakaat kok subuh ra nang masjid ra apa-apa. Mboten saged. Mboyo sedina sewengi tok salat tahajud. Gitu. Niku gedene ganjaran mboten saged nyaingi ganjarane salat subuh berjamaah. Kenapa? Karena besarnya nilai pahala salat sunnah tidak mungkin bisa menyaingi besarnya nilai pahala salat wajib. Lajeng
boleh menunda sholat. Diundur. Sholatnya diundur, Pak. Kenapa? Satu, karena ada faktor udzur. Udzur itu apa, Pak? Udzur yang masuk dalam kategori udzur syar'i. Satu, hujan deras. Dua, menahan buang air. Yang ketiga, ketika makanan sudah terhidang, tersaji. Panjenengan, kalau nanti nyontoke, panjenengan umpami nggih, nembe jagong, umpama niki contoh mawon. Jenengan nate mireng enten sop matahari. Nembe krungu critane tok lho, Pak. Dereng nate ngraoske. Nggih, sop matahari. Wah, ndelalah jagong suguhane sop matahari. Monggo, Pak. Nembe panjenengan cepeng adzan luhur. Nah, kira-kira nek ngoten niku jenengan pilih neruske sop matahari ini napa tindak masjid? Ya. Gitu. Nah, kenapa? Karena cerita tentang sop matahari niku pun ten mriki. Titen ana nek ketemu ora bakal pokoke wah ngono to niku pun wah aku pengen ngrasake tenan. Lah betul-betul kesempatan ada, sudah di depan mata, krungu adzan zuhur. Maka dalam kondisi itu la sholata idza hadratit ta'am, tidak ada salat ketika makanan sudah tersaji. Maka dalam kondisi itu syariat memperbolehkan jenengan lanjutkan dulu sop mataharinya. Dituntaske, Pak, nganti resik. Iki gratis, gitu, pun diangen-angen tur gratis. Patuto napa niku sing laden niku tanggane dhewe tanduk, Pak. Patuto gitu, tapi kan saru jagong kok tanduk. Nah, kenapa syariat sampai memberikan peluang, memberikan izin kepada panjenengan untuk menunda sholat jamaah? Karena Allah SWT pengen ketika panjenengan sholat jamaah itu yang hadir bukan hanya raganya, bukan hanya fisiknya, tapi yo pikirane, nggih atine. Allah nggak mau sholat tok fotokopi tok, rogone tok, pikirane ten ngomah, Pak. Pikirane ten nggen sop matahari, wah kengko lali karo aku apa ora kengko aku. Nah, pun pikirane neko-neko. Mun kelingan sop matahari sing ladene nganti merucut mengko tetenono. Nah. Ngoten niku. Makanya pikirannya di tempat makanan sementara jasadnya itu di masjid. Resiko lagi ketika makan dalam kondisi sholat dalam kondisi seperti itu, maka akan ada sikap yang tidak baik kepada imam. Imamnya mesti dibaten. Pitenono maca sira suwe engko tak ora tak lara engko. Ngoten niku. Biasane kul huwe dadak nangaeng. Ngoten niku mesti. Ora ngerti wong kene dinteni sop matahari barang kok. Ngoten niku mesti batin, akhirnya ndak khusyuk. Maka boleh. Ya, di dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah hadis, An Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum ala ta'ami fala yu'ajjil hatta yaqdiya hajatahu minhu wa in uqimatis shalah." Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila seorang di antara kalian berada di depan makanan, ya, maka jangan terburu-buru hingga ia menyelesaikan hajatnya meskipun iqamat telah berkumandang. Tapi ini berlaku masing-masing benten-benten loh, Pak. Ya, kalau panjenengan pun kulino alah aku gak kenggo sop matahari tau ngrasake budal masjid, Pak. Empun. Mila umami enten sing jagong enten niku enten sing tindak masjid, enten sing mboten. Barangkali kasusnya seperti itu. Menika pun tahu ngrasake, aku semuanya wis tahu jalan masjid, mboten apa-apa. Tapi bagi mereka yang kadang-kadang berangan-angan begitu, wah mboten saged, gak iso iki. Wis jenengan sik mongon aku tak anteni suwe pirang-pirang tahun tak anteni kok. Nah, ngamane ngoten niku. Itu kondisinya seperti itu. Apalagi juga menahan buang air, nggih. Mun komat panjenengan kruwel-kruwel kraos mboten sekeca, maka lebih baik dituntaskan di belakang dulu. Jangan sampai memaksakan diri untuk tetap ikut sholat jamaah. Karena itu bagian dari udzur yang berikan kelonggaran oleh syariat. Terus dalam sholat itu ada gerakan yang boleh. Di luar ibadah sholat itu ada gerakan-gerakan yang boleh dan tidak membatalkan sholat. Sholat entengnya yang tadi kadang-kadang
enten mawon sing mboten salat. Napa? Contoh. Boleh gerakan yang boleh dalam salat, satu berdehem. Dehem niku nah niku boleh, Pak. Kasusnya ketika Rasulullah SAW salat, Ali bin Abi Thalib masuk ke rumah Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ali nggak tahu ketika Rasulullah sedang salat. Maka Rasulullah SAW kemudian tapi ini hanya berlaku dalam salat sunnah. Oke, ampun salat wajib ampun ngeten niku. Yang kedua, menggendong anak. Nggih, putra-putra wayah nggih diajak tindak masjid. Kenapa? Sebagai bentuk pendidikan. Meskipun nanti juga ada pendidikan supaya mboten rame. Tapi dalam kasus Rasulullah SAW menggendong cucunya bernama Umamah. Nggih. Dados ngaten. Ketika Rasulullah menikah dengan Khadijah, saat itu belum diangkat jadi rasul. Leres nggih? Umur 25 tahun. Belum diangkat jadi rasul. Berarti ketika itu masih posisi kafir. Maksudnya keluarga Rasulullah. Dari keluarga Rasulullah itu, dari Khadijah itu, ibunda Khadijah itu lahir anak pertama namanya Zainab. Ketika Zainab lahir mulai dewasa, Rasulullah diangkat menjadi nabi, maka suaminya Zainab diajak masuk Islam, tapi ternyata tidak mau, mboten purun. Akhirnya Rasulullah memisahkan antara Zainab dengan suaminya. Tapi dari Zainab itu lahir seorang cucu namanya Umamah. Akhirnya para ulama menyandarkan nama Umamah kepada Zainab. Umamah binti Zainab. Mesti ini kan Umamah binti bapaknya. Gitu. Nah, saking remennya Rasulullah nampa putu pertama, niku dijak ten masjid, Pak. Dijak ten masjid. Mungkin yang sing tahu, lha iku kaya Kanjeng Nabi ki putu kok dijak nang masjid ora ana sing ngomong. Kan ngoten batin jenengan. Ternyata para ulama meneliti, Pak. Diteliti. Ternyata di rumah Rasulullah ada istrinya Rasulullah, ada Zainab. Cukup kalau suruh ngomong cukup. Tapi Rasulullah tetap membawa Umamah masuk ke masjid, padahal Rasulullah ngimami salat. Nggih bayangke, ngimami salat kalih gendong putu. Mengke menawi sujud nggih ta putune diselehke. Mengke menawi jumeneng digendong meleh. Ngoten niku. Berarti menggendong anak ketika salat itu boleh, tidak membatalkan salat. Gitu. Kemudian membunuh dua binatang buas dalam sholat. Membunuh dalam riwayat itu sebutkan kalajengking dan ular. Boleh. Ya itu boleh. Lah mateni ula men mboten napa-napa kok napa melih nggur jengklong. Nah. Itu, jengklong nganyel ketenan kok. Berarti mboten napa-napa. Yo bayangke yo bayang salat. Allahu Akbar. Enten ula liwat. Jadi kan dipateni napa ditokne, mau dibatalke salate. Oh. Padahal Rasulullah membolehkan. Dua binatang yang boleh dibunuh dalam salat adalah kalajengking dan ular. Tapi nggak susah, boleh kayu sih. Ya, pripun untuk mateni. Ya. Artinya ketika dalam batas tertentu penjenengan dihadapkan dalam keadaan itu boleh membunuh binatang itu boleh. Kemudian mengambil langkah penyelamatan ketika ada anak kecil sholat, kemudian dia misalnya naik ke punggung bapaknya atau mungkin terjatuh apa gimana yang membahayakan, maka boleh diselamatkan tanpa mengeluarkan suara. Termasuk HP. Saya kalau nate asring ya mireng tiang sholat niku HP muni terus ajeng mateni mboten wani. Nek mboten mateni kaya ringtone dangdutan lho sak masjid krungu kabeh. Lah ngeten niku dipegang saja, diambil, dimatikan. Ampun digrayai dipitok-pitok, mungkin malah kedudul halo, ini sholat malah tambah runyam. Nah itu beberapa keadaan sholat menonton iku. Mila para ulama menyebut bahwa baik tidaknya sholat itu ada 3 ukuran. Monggo mungkin dipetani sarang-sarang. Yang pertama daimun, sholatnya wajib, ajeg mboten entuk bolong. Sholat niku ajeg terus. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah menghitung dalam tulisan beliau Al-Fawaid, ya, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW sehari semalam sholatnya 40 rakaat, rata-rata, kadang lebih kadang kurang.
Jenengan pinten, Pak? Sedinten sedalu? 17. Ya. Mengke kondur wiwit dinten iki ditambahi, Pak. Ya. Kanjeng Nabi 40 rakaat sedina sewengi. Ya. Yang kedua, hafidun, menjaga. Dengan dijaga salatnya bisa dilihat dari waktunya, fi awali waktiha, atau menjaga kualitas salatnya. Kualitas salat itu bisa diukur dari hadirnya kita dengan penampilan terbaik kita. Wong awake dhewe niki salat niku barang dagangan, Pak. Barang dagangan ya sebaik-baik mungkin. Oh, hadirnya dengan baju koko. Pakai kopiah. Niku beda kalih mungkin sekedarnya kaosan. Oh, beda. Orang yang sholat dalam keadaan berbaju muslim, pakai peci, pasti ada persiapan. Mboten asal-asalan, mboten ngenteni komat, Pak. Angger komplit niku mesti dilon-loni. Wah, adan. Baju kokone siapke, kopiahe siapke. Wah, ini menghadap Allah, siap. Tapi nek namung nyun sewu nggih, nyun sewu. Kaosan diuwel-uwel niku mesti dereng persiapan. Kula jujur mawon ten musala kula niku kula kompor ngoten niku. Pripun Pak Di niki jagonge entuke duandan pirang-pirang jam kok salat mbuh aduh mboten matuk. Niku kula kompor ya tanggane dhewe. Alhamdulillah sakniki jamaah aktif mboten enten sing kaosan. Angger kaosan kula lokke risih. Niku kemudian hafidun menjaga juga termasuk menjaga itu menjaga kualitas bacaan salat. Oke, kualitas bacaan salat memahami itu. Kemudian yang ketiga khosyiun, khusyuk. Khusyuk itu syarat pertama kalau mau khusyuk memahami artinya. Niku sing butuh proses. Ya. Nggih. Subhanallah, subhana rabbiyal a'la niku artine napa? Subhana rabbiyal azim niku artine napa? At-tahiyat niku artine napa? Al-Fatihah niku artine napa? Difahami insyaallah kalau kula lan panjenengan saged memahami itu, maka akan menjadi khusyuk. Ini yang kedua tentang salat. Mila monggo sarang-sarang dindandosi ibadah salatipun. Yang ketiga Bapak Ibu tentang 3 perdagangan yang tidak mungkin rugi. Yang ketiga adalah infak atau sedekah. Infak atau sedekah. Infak itu ada 2. Satu infak wajib namanya zakat. Atau sedekah wajib namanya zakat. Karena di dalam Al-Quran tidak ada kalimat zakat secara definitif. Sebutnya adalah sedekah. Yang kedua sedekah sunnah namanya infak. Infak. Caranya ada 2, sirron wa alaniyah. Baik dengan sembunyi-sembunyi atau dengan terang-terangan. Sembunyi-sembunyi itu bagian dari ikhtiar kita supaya kita ikhlas. Terang-terangan itu bagian dari cara kita memberikan pelajaran kepada orang lain supaya orang lain juga termotivasi untuk berinfak. Dadi nek tiyang niku infak didelikke niku ya dereng mesti ikhlas. Tapi nek infak diketokke niku nggih dereng mesti riya. Karena ikhlas itu hubungannya dengan hati. Mboten saged dicandai wae genah kae riya, mboten mesti. Kenapa? Karena boleh memotivasi orang lain untuk beramal dengan memberikan contoh. Yang jelas bahwa infak sedekah itu satu amalan yang menyebabkan orang yang meninggal dunia pengen balik ke dunia, meninggal dunia di alam kubur, dia pengen balik hidup lagi di dunia, pengen berinfak, pengen bersedekah. Maka sedekah ini bagian dari kewajiban kebiasaan kita, karena setiap pagi akan turun 2 malaikat. Yang malaikat pertama mendoakan, ya Allah berikan ganti kepada orang yang bersedekah, ya Allah berikan kehancuran bagi orang yang pelit, karena pelit itu bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan sunnah. Karena Rasulullah SAW memberikan kepada kita supaya kita gemar bersedekah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pun lumayan 45 menit kula matur, mboten prayogi kula matur kathah. Intinipun monggo barang dagangane awake dhewe niki 3, monggo dipoles pripun carane supaya dadi larang. Nah, nggih maca Qur'ane, nggih salate, nggih sedekahe, karena itu adalah barang dagangan yang kita serahkan kepada Allah dengan harapan mendapatkan nilai yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kathah lepat angin kula matur nyuwun pangapunten, saking kula cekap billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.